warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembimbing dan penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya laksanakan. Adapun judulnya adalah studi proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah tinjau dari gaya belajar De Korter dan Hernacki. Latar belakang penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis adalah salah satu kemampuan tingkat tinggi yang wajib dimiliki untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini. Untuk itu, kemampuan berpikir kritis penting dikembangkan di sekolah. Salah satu mata pelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis adalah matematika. Karena berpikir kritis matematika adalah proses berpikir ketika menghadapi permasalahan matematika, di mana pada setiap langkah penyelesaiannya dilakukan berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang beralasan. Untuk menelusuri bagaimana kemampuan berpikir kritis tersebut dapat kita nilai dengan cara menelusuri proses berpikir kritis yang dilakukan peserta didik, di mana hal itu bisa dilihat dari bagaimana cara peserta didik menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, mengetahui proses berpikir kritis matematis peserta didik itu sangat penting, karena dengan itu guru bisa mengetahui letak kesalahan yang dilakukan peserta didik untuk nantinya bisa dipergunakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMA Negeri 1 Singaparna, menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis itu masih dikategorikan rendah karena masih banyak peserta didik yang kurang mampu untuk menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan. Selain itu, peserta didik juga kesulitan mengambil strategi untuk memecahkan masalah yang diberikan ataupun menarik kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. Selain hasil wawancara tersebut, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Pratiwi di tahun 2018 juga mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah, terutama pada indikator mengevaluasi dan menginferensi. Tidak jauh berbeda, penelitian Danariati dan Lestari juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa tergolong kategori rendah. Untuk itu, guru diharapkan mampu menerapkan strategi yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu salah satu dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki peserta didik dalam mengolah, mengatur, dan mengolah informasi yang diperolehnya selama proses belajar, yang lebih dikenal dengan gaya belajar. Dalam penelitian ini saya menggunakan gaya belajar menurut De Korter dan Hernacki, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar 1 visual, 2 auditorial, 3 kinestetik. Kemudian untuk definisi operasionalnya ada 3, yaitu yang pertama proses berpikir kritis matematis, yang kedua memecahkan masalah, dan yang ketiga adalah gaya belajar De Korter dan Hernacki. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar 1 visual, 2 auditorial, 3 kinestetik. Dan untuk manfaat penelitiannya sendiri ada secara teoritis dan ada juga secara praktis. Lingkup kajian teorinya ada 3, yaitu yang pertama proses berpikir kritis matematis, yang kedua memecahkan masalah, dan yang ketiga adalah gaya belajar De Korter dan Hernacki. Untuk selanjutnya ini adalah kerangka teoritis penelitian yang telah saya laksanakan. Prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dengan pendekatan yang dipakai pendekatan think a lot. Alur pengambilan subjeknya sebagai berikut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes berpikir kritis, angket gaya belajar, dan wawancara tidak terstruktur. Instrumennya juga ada 3, tes berpikir kritis, angket gaya belajar, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moore, Miles, dan Huberman. Terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan berikut adalah hasil dari tes berpikir kritis, di mana peserta dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.
Dari 3 kemampuan tersebut diambil 2 subjek masing-masing mewakili kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian subjek tersebut dicek kategori gaya belajarnya. Didapat subjek 1 dan subjek 6 adalah kinestetik, subjek 5 dan subjek 9 visual, dan subjek 2 dan 12 adalah auditorial. Proses berpikir kritis matematis peserta didik visual. Ada subjek 5 dan 9. Dilihat dari proses berpikirnya, subjek 5 dan 9 ada yang melalui semua tahapan indikator pada tahapan berpikir kritis Jacob Ensemble, ada juga yang hanya sebagian. Pada tahapan klarifikasi dan asesmen, subjek 5 dan 9 memanfaatkan kemampuannya menulis, dan pada tahapan inferensi memanfaatkan gambar sebagai visualisasi. Subjek 9 pada tahapan strategi mampu memprediksi hasil jawaban dengan benar, runtut, sistematis, dan teliti pada permasalahan A maupun B. Proses berpikir kritis peserta didik auditorial. Ada subjek 2 dan subjek 12. Dilihat dari proses berpikirnya, subjek 2 dan 12 ada yang mampu melalui semua tahapan berpikir kritis Jacob Ensemble, dan ada pula yang hanya sebagian. Pada tahapan klarifikasi dan asesmen, subjek 2 dan 12 memanfaatkan kemampuannya dalam berbicara dan berbicara dengan irama yang terpola. Pada tahapan inferensi dan strategi, subjek 2 mengkonstruksi pengetahuan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan dan memecahkan permasalahan dengan cara sistematis, tapi karena kurang ketelitian melakukan salah perhitungan. Proses berpikir kritis peserta didik kinestetik. Ada subjek 1 dan subjek 6. Dilihat dari proses berpikirnya, subjek 1 dan subjek 6 mampu melalui semua tahapan Jacob Ensemble pada permasalahan A, tapi pada permasalahan B hanya subjek 1 yang melalui semua tahapan Jacob Ensemble dan subjek 6 tidak. Pada tahapan klarifikasi dan asesmen, subjek 1 dan subjek 6 memiliki kesamaan, yaitu membaca dengan menggunakan jari sebagai petunjuk dan cenderung tidak bisa diam menggerakkan badan dan pensil yang dipegangnya. Pada tahap inferensi, keduanya juga tidak menuliskan langkah yang direncanakan dalam menyelesaikan permasalahan karena langsung melakukan perhitungan. Pada tahapan strategi, subjek 1 dan subjek 6 memecahkan masalah dengan cara manipulasi dan praktek dengan caranya sendiri. Simpulan penelitian ini adalah yang pertama, peserta didik bergaya belajar visual yaitu subjek 5 dan subjek 9 mampu melalui tahapan klarifikasi dan asesmen dengan baik. Namun pada tahapan inferensi dan strategi hanya subjek 9 yang mampu melaluinya dengan baik, sedangkan subjek 5 tidak. Subjek 5 dan subjek 9 menggunakan media gambar sebagai visualisasi. Subjek 9 mengaitkan data yang ada dengan pemecahan masalah, memiliki kemampuan menulis yang baik dan memecahkan permasalahan dengan runtut, sistematis, detil, dan teliti. Yang kedua, peserta didik auditorial yaitu subjek 2 dan 12 mampu melalui tahapan klarifikasi dan asesmen dengan baik. Namun pada tahapan inferensi dan strategi hanya subjek 2 yang mampu melaluinya dengan baik, sedangkan subjek 12 tidak. Subjek 2 menggunakan konstruksi pengetahuan sebelumnya untuk memecahkan permasalahan, berbicara dengan irama yang terpola, kesulitan menulis namun hebat dalam berbicara, dan seorang pembicara yang fasih, serta memecahkan masalah dengan sistematis tetapi kurang teliti pada proses perhitungan sehingga jawaban yang diperolehnya salah. Kemudian untuk yang ketiga adalah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik yaitu subjek 1 dan subjek 6 mampu melalui tahapan klarifikasi dan asesmen dengan baik. Namun pada tahapan inferensi dan strategi, subjek 1 dan subjek 6 mampu melalui dengan baik di permasalahan A, tetapi subjek 6 tidak melalui di permasalahan B. Subjek 1 dan subjek 6 memiliki kesamaan, yaitu pada tahap inferensi tidak menuliskan langkah-langkah yang direncanakan dalam memecahkan permasalahan. Subjek 1 dan subjek 6 langsung mengeksplorasi apa yang dipikirkannya serta cenderung belajar melalui manipulasi dan praktek dan memecahkan permasalahan menggunakan jari sebagai petunjuk membaca dan cenderung tak bisa diam menggerakkan semua anggota badannya dan pensil yang dipegangnya serta memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Demikian paparan hasil penelitian yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.